podcast dari DWP UPT PPD Sidoarjo. Nah, kali ini kita akan membahas tentang keluarga bahagia dunia dan akhirat, bebas KDRT dan perundungan. Kali ini kita kedatangan narasumber dari Surabaya. Beliau adalah seorang psikolog. Bisa perkenalkan diri dulu, Ibu, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Aryani Hasan. Sehari-hari saya sebagai guru dan juga sebagai seorang psikolog. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas tentang keluarga bahagia dunia akhirat, bebas KDRT dan perundungan. Apa sih yang dimaksud dengan KDRT dan perundungan? Mari kita tanyakan langsung kepada ahlinya. Oke, jadi untuk KDRT sendiri seperti singkatannya kekerasan dalam rumah tangga. Jadi suatu perilaku atau tindakan yang biasanya korbannya adalah perempuan dan biasanya juga melibatkan adanya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun tindakan penelantaran di wilayah suatu rumah atau suatu keluarga. Sedangkan perundungan atau yang biasa kita kenal dengan bullying adalah suatu tindakan di mana itu disengaja dan sebuah agresi dan secara berulang-ulang terhadap sesosok anak atau sesosok salah satu pihak yang terlihat lemah atau kurang dalam kekuatan melindungi dirinya. Itu secara teoritis dan prakteknya kurang lebih seperti itu. Nah, kali ini saya didampingi juga oleh ketua bidang pendidikan yaitu Ibu Yusi dan ketua bidang sosial budaya yaitu Ibu Jatmi. Nah, dari dua ibu-ibu ini akan ada sesuatu yang ditanyakan gitu. Jadi dari Ibu Yusi yaitu tentang perundungannya atau bullyingnya, dan dari Ibu Jatmi tentang KDRT-nya. Mungkin untuk Bu Jatmi ada yang mau disampaikan, yang ditanyakan dulu kepada Ibu Sofi. Terima kasih narasumber ya. Ini kebetulan dari KDRT itu saya ingin tanyakan yang dimaksudnya KDRT kan rumah tangga. Yang dimaksud rumah tangga itu dalam isi rumah tangga itu apa hanya hubungan suami istri, apa ada anak, ada misalnya orang yang tinggal di situ, ada ibunya mungkin, ada ART-nya. Jadi lebih kalau KDRT itu yang lebih kasusnya yang lebih banyak adalah terhadap pasangan, sesama pasangan. Jadi suami terhadap istri. Nanti ketika itu ada kekerasan kepada anak atau mungkin dilakukan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti, itu memang ada istilah lain tapi yang merupakan KDRT. Jadi nanti di istilah di kasus kepolisian memang ada beberapa pengklasifikasian, cuman memang KDRT itu lebih korbannya diarahkan kepada perempuan atau seorang istri dari perilaku atau perlakuan seorang suami. Umumnya seperti itu. Terus ini kan ingin tahu saya, kan saya pernah juga baca yang namanya KDRT itu kan juga bukan hanya fisik, tapi kadang-kadang kan kata-kata yang membalikkan. Jadi KDRT itu memang ada bermacam-macam Ibu. Jadi kekerasan itu dimana nanti menimbulkan suatu kekerasan fisik yang biasa kita kenal atau biasa terjadi di masyarakat. Ada juga kekerasan psikis. Psikis itu memang tidak terlihat tapi itu juga cukup memprihatinkan karena memang dari kata-kata yang niatnya mungkin tanpa tersadar dilontarkan oleh seseorang itu dapat menyakitkan hati salah satu keluarga kita. Dan ada juga yang kekerasan dalam seksual, dalam artian mungkin ada kekerasan di hubungan-hubungan tertentu, terutama hubungan intim yang tidak mungkin ada dalam tanda kutip ada sesuatu yang memang harus perlu dikorek lagi, tidak normal dalam artiannya seperti itu.
artian di sini juga penelantaran, ditinggal sering, ditinggal lama pun itu juga termasuk KDRT. Penelantaran rumah tangga, penelantaran seorang istri tanpa kabar, tanpa apapun itu sudah bisa dikategorikan sebagai KDRT. Nah, kalau kita sudah sudah jadi korban KDRT itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama dan yang perlu digarisbawahi harus berani berbicara. Dalam artian ketika kita sudah dalam titik kekerasan itu sudah menimpa kita, kita harus menyampaikan itu kepada orang yang kita percaya. Yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita sudah sampai ada sakit dalam artian kekerasan fisik, kekerasan seksual, kita harus periksa kepada medis. Dan yang penting adalah bukti-bukti periksa kita itu harus disimpan. Visumnya atau mungkin hasil pemeriksaan mungkin ada memar di mana itu harus disimpan. Lalu berikutnya adalah kita meminta wali yang selaku keluarga kita yang dipercaya untuk menjadi pendengar. Dalam artian mungkin kita tidak bisa menyampaikan secara langsung, kita butuh pihak kedua untuk menyampaikan. Yang paling yang dipercaya adalah pihak keluarga, mungkin orang tua atau orang-orang yang dianggap terhormat, dihormati oleh lawan pasangan kita, seperti itu. Dan yang penting adalah ketika nanti tidak ada titik temu, tidak ada keinginan untuk berubah ke arah yang lebih baik, kita cari solusinya. Solusinya adalah solusi yang benar-benar baik untuk kedua belah pihak. Jika nanti dibutuhkan laporan kepada pihak kepolisian, nanti juga perlu mungkin nanti keputusan di pengadilan atau seperti apa, itu juga harus ada bukti-buktinya. Karena memang di kepolisian kan kita tidak sekedar melaporkan berdasarkan hanya laporan semata, pasti akan diminta buktinya seperti apa, seperti itu. Ya. Terus cara-cara mencegah supaya tidak terjadinya KDRT? Nah, itu dia. Sebenarnya kedua belah pihak antara suami dan istri perlu kesepakatan bersama, dalam artian kita seia sekata bahwa keluarga ini itu merupakan amanah, istri merupakan amanah untuk suami merupakan amanah untuk istri, begitu juga anak juga amanah. Itu kita harus digarisbawahi bahwa sesuatu yang diamanahkan, yang dititipkan itu berarti kita dalam artian itu kita mampu untuk membina, kita mampu untuk menjalin menuju ke kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu kalau memang terjadi cekcok atau mungkin perbedaan, itu memang wajar karena memang kita berasal dari latar yang berbeda. Jadi kita harus menemukan jalan tengah, bagaimana memang tidak serta-merta langsung menemukan jalan tengah seperti apa, sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Setelah itu seperti tadi, kalau misalkan kita menjumpai keluarga kita atau mungkin ya nauzubillah kita sendiri yang mengalami, kita harus berani untuk melapor dalam artian pihak yang bisa membantu kita. Ini cuma tanyaan saya. Kalau misalnya nih, kadang suka dibanding-bandingkan itu termasuk KDRT nggak, misalnya, oh ibu ini lebih bisa ini nggak bisa ada. Kadang itu mungkin tergantung niatnya ya, niat dari pasangan kita itu seperti apa. Kalau niatnya memang ada niat yang kurang baik, terus sudah memiliki memiliki sesuatu yang tidak seharusnya kurang komunikasi. Kalau kebanyakan memang kurangnya komunikasi, kurangnya pemahaman, untuk keinginan saling memahami itu yang utamanya. Tapi ketika itu tidak ada niatan yang buruk, insya Allah itu tidak terlalu masuk ke dalam KDRT yang berat seperti itu. Ini mungkin yang terakhir ya, kita mau nanya bagaimana kita menyikapinya kalau akan atau mengetahui ada saudara atau teman atau tempat lingkungan kita yang mengalami KDRT. Ya kita harus kuatkan bahwa memang tidak boleh disimpan sendiri, karena ketika itu terlalu lama KDRT terjadi pada
seseorang itu nanti akan mengancam nyawa. Tentunya kalau sudah mungkin KDRT fisik atau mungkin penelantaran atau sampai yang KDRT seksual. Jadi itu berbahaya, meskipun KDRT psikis juga itu juga harus istilahnya kita harus membantu yang bersangkutan. Terus kita harus membantu bagaimana mencarikan solusi, mungkin dihubungkan kepada keluarganya, terus membantu untuk bagaimana mencari solusinya. Dan yang paling penting itu ketika kita mengetahui, sebisa kita tutup aib saudara kita. Jadi tidak perlu terlalu banyak orang yang mengetahui, hanya pihak terkait. Takutnya nanti ada yang tidak terima, nanti akan istilahnya saling menjatuhkan, dan itu juga kurang bagus. Mungkin dari bidang sosial budaya terkait dengan KDRT yang ini soalnya waktunya cepat. Iya. Ada yang mau saya tanyakan, Bu. Ini di luar dari pertanyaan sosmed. Biasanya yang sering terjadi itu kan ketika berumah tangga kemudian KDRT. Kita sebagai istri itu kan biasanya tuh memberi kesempatan satu kali, memberi kesempatan. Nah itu sebenarnya ketika pertama kali terjadi KDRT itu apakah kita harus langsung melapor atau mungkin dia bisa berubah, mungkin dia bisa ada, biasanya kan sebagai istri kan ada pikiran sama harapan seperti itu, mungkin dia bisa berubah gitu. Kita lihat mungkin tidak langsung melaporkan ya, mungkin kita memang butuh wali itu tadi untuk menengahi. Kira-kira apa yang menyebabkan seorang pasangan itu melukai pasangan sendiri, seorang suami melukai istri. Kita memang ketika itu sudah terjadi pertama, menurut saya memang perlu penengah. Dalam artian kalau terlalu berlarut-larut nanti juga tidak baik, dan untuk kesehatan istri, untuk kesehatan fisik maupun psikis anak juga. Jadi ketika ada itu, ketika kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, segera kita butuh orang kedua atau pihak kedua untuk bisa menengahi rumah tangga bagi pihak suami dan pihak istri, seperti itu. Kebanyakan kan memang kasus KDRT itu sudah berkali-kali, tidak hanya sekali. Nah, itu memang ada pemakluman, tetapi kadang pemakluman itu tidak bisa, maksudnya terus terulang. Nah itu yang mungkin terlambatnya seperti itu nanti. Ya, alhamdulillah seperti di berita-berita kadang sudah terlambat atau seperti apa, karena sudah banyak memar, itu kan juga akan merugikan pihak yang terlukai. Seperti itu. Mungkin bisa dibicarakan dulu dengan wali. Nanti kalau ingin sama-sama berubah kan sambil dipantau oleh walinya ya, wali maksudnya orang tua atau pihak yang dihormati, nanti saling mengingatkan supaya tidak ada kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Nah, terus pertanyaan lagi selanjutnya, ketika terjadi KDRT nih ya, pertengkaran antara ibu dan bapak ya, terus di situ ada anak gitu, anak itu melihat maksudnya ke KDRT itu harus bagaimana gitu? Sebenarnya ketika kita awal berkeluarga itu sudah harus ada komitmen. Sebelum anak itu lahir itu, ketika kita ada berbeda pendapat, usahakan kita berdiskusi itu di dalam kamar. Jadi ketika anak-anak mungkin di ruang tengah nonton TV atau bermain dengan temannya, kita harus bisa menahan. Mungkin kita marahnya ketika itu ya, tapi kita harus memberikan anak itu suatu pandangan bahwa orang tuanya ini baik-baik saja. Jadi ketika kita ada perbedaan pendapat antara suami dan istri, alangkah lebih baik kita selesaikan di dalam kamar. Nah, ketika itu sudah terjalin seperti itu, insya Allah anak pun juga akan mengerti mana batasan. Oh, ini memang komunikasi antara orang tua, mana ini orang tua dengan anak. Jangan sampai ketika anak itu melihat, itu akan terekam di dalam pikirannya, nanti terbawa ke alam sadarnya, di alam bawah sadarnya, akhirnya
ya bisa dia meniru Iya. gitu, maksudnya Bisa meniru, dianggap bisa- itu maklum gitu. bisa meniru Iya. yang pertama, yang kedua mungkin dari kepercayaan diri anak juga nanti akan terpengaruh bagaimana dia bersosialisasi dengan temannya. Makanya unit terkecil di mana itu orang tua ketika ada sesuatu itu pasti anaknya akan yang pertama akan terpengaruh. Jadi ya fisiologi anak itu juga Oh ikut iya ya. betul, Iya. karena memang saya pernah baca literatur ketika ibu merasakan sedih itu anaknya sedihnya itu 3 kali lipat Iya. merasakan. Jadi nyambung karena kita memang pernah di dalam kandungan, pernah dengan ibunya itu memang paling nyambung ya dengan orang tuanya. Apapun dari segi agama pun memang ketika ada sesuatu dengan anak yang pertama koreksi itu bukan orang lain, tapi orang tua. Bagaimana sikapnya, bagaimana memperlakukan orang lain, bagaimana memperlakukan anak. Makanya saya pernah diajari dengan salah satu guru saya itu juga sering-seringlah istighfar ketika anak itu melakukan kesalahan. Belum tentu itu kesalahan anak, bisa jadi itu buah dari kesalahan. Kalau mengobati anak yang sering lihat KDRT itu gimana? Ya pertama harus mengobati diri bapak atau ibu terlebih dahulu. Jadi kita harus berdamai dulu dengan diri kita ketika kita sudah siap untuk mengasuh anak lagi, dalam artian mengasuh secara keseluruhan, tidak hanya kita di dekat anak, tapi kita secara fisik maupun secara psikologis, secara agama kita juga harus ada di dalamnya. Berarti butuh memang usaha yang ekstra. Nah, tapi memang tidak terpungkiri ketika kita sudah tidak bisa, misalkan saya sudah menyerah, mungkin kita memang harus merefer ke pihak profesional yang memang sudah berpengalaman di bidangnya. Oke, mungkin itu sedikit pertanyaan tentang KDRT dari istri hingga anak yang terlibat dalam KDRT itu sendiri. Kemudian untuk pertanyaan kedua itu tentang bullying, Bu. Nah, bullying itu mungkin ada yang bisa disampaikan sama Ibu Yusi, silahkan. Bu, Langsung ke saya narasumbernya. dari bidang pendidikan ya, ini Iya, iya. menyoroti terkait bullying. Jadi kan bullying ini apalagi dengan sekarang kan kemajuan teknologi ya, bullying itu bisa dari online, bisa langsung. Jadi semakin banyak peluang anak itu bisa menerima bullying gitu. Nah, pertanyaan pertama itu apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk menghindari terjadinya bullying ini? Jadi, Perannya di mana? untuk menghindari bullying adalah membuat dia merasa nyaman di rumah terlebih dahulu. Dalam artian ketika dia merasa diterima di rumah, terus nanti ada perilaku temannya yang kurang berkenan, mungkin yang termasuk perundungan atau bullying itu, dia memiliki tempat nyaman. Tempat yang pertama dia tuju yaitu rumah, terutama orang tuanya. Jadi dia punya tempat pulang, tempat bagaimana dia berkeluh kesah, terus tempat dia mencurahkan apa yang dia rasakan ketika di sekolah, tidak hanya sedih, bahkan senang, bahkan punya teman baru dan sebagainya. Itu memang berangkatnya dari rumah. Kita ciptakan lingkungan rumah, suasana rumah yang nyaman untuk anak. Ketika itu sudah tercipta, insya Allah anak itu akan terbentuk, akan keluar dengan kondisi yang baik. Nah, selama ini memang dari kasus-kasus perundungan atau bullying, setelah kita telusuri adalah memang yang pertama bermasalah dengan keluarganya. Entah itu memang kurangnya pengawasan, terus habis itu mungkin ada salah satu pihak yang memang sudah tidak ada di rumah, mungkin ada masalah dengan kedua orang tua atau sebaliknya. Mayoritas memang seperti itu. Gitu. Ya. Terus selanjutnya, Bu, kalau seandainya sudah terjadi bullying, ya, apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk memperbaiki mental anak ini? Oke, ketika anak sudah menjadi korban dari bullying, memang anak itu dalam kondisi yang sedih,
dalam kondisi yang emosi campur aduk. Yang pertama kita lakukan adalah kita meyakinkan anak bahwa ayah dan ibu di sini untuk menolong kamu. Mungkin tidak saat itu juga si anak mau cerita, mungkin dia pun juga akan istilahnya diam terlebih dahulu. Yang kita lakukan adalah menunggu, dan jangan sampai ketika mungkin nanti ada cerita-cerita yang membuat kita emosi, itu usahakan kita bagaimana caranya kita bisa menahan emosi kita juga, sehingga anak itu menuntaskan ceritanya, mau cerita secara keseluruhan bagaimana atau apa yang dia rasakan. Berikutnya mungkin yang kita tanyakan adalah bagaimana hubungan dia dengan teman ketika di sekolah. Karena bullying anak itu lebih banyak waktunya di sekolah. Jadi salah satu tempat yang bisa terjadi bullying paling banyak adalah ketika dia dengan teman-temannya di sekolah. Jadi kita tanya bagaimana kamu di sekolah dengan temanmu, terus apa yang kamu rasakan ketika mungkin diejek atau seperti apa. Terus berikutnya kita juga setelah kita cerita dengan anak, kita juga perlu klarifikasi dengan pihak sekolah. Ketika itu sudah kita menemui anak kita, ini kayaknya sudah ada perubahan perilaku, kita harus konfirmasi dengan pihak sekolah bagaimana mungkin nanti akan dibantu untuk mencari solusi terbaik itu seperti apa. Kalau seandainya misal gini Bu, ada anak sudah terkena bullying, terus dia mengadu kepada orang tuanya. Sebaiknya yang dilakukan orang tua itu menasehati anak untuk membela diri, ataukah menasehati anak untuk melapangkan hati? Jadi kita juga pertama adalah melihat dulu bagaimana cerita anak. Lalu yang jelas kita kalau melihat dari satu sisi pun itu juga kurang ya. Yang mesti dilakukan adalah klarifikasi dengan atau konfirmasi dengan pihak sekolah bahwa memang anak saya merasa seperti ini tuh bagaimana. Nanti akan dicari bagaimana jalan keluarnya ketika nanti kedua belah pihak, mungkin dari pihak gurunya yang mencari informasi, kita akan melihat atau ada cerita secara kedua belah pihak. Jadi kita tahu siapa yang sekiranya permasalahan itu berasal atau dari mana. Nah, ketika kita juga membekali selagi seperti itu, kita juga harus perlu membekali anak. Dalam artian ketika ada temannya yang mengolok, kita harus membuat anak untuk merespon dengan cara yang positif. Dalam artian bukan kembali mengolok. Kalau di sekolah kan kasusnya itu kadang tuh nama bapak disebut dengan nama bapak. Nah, kita harus membekali anak dengan ketika kamu ada temanmu yang mengejek atau menyebut nama orang tua atau sebaliknya, kamu harus menyikapinya dengan bijak. Dalam artian tidak serta-merta membalas. Kamu harus membalas dengan mengutarakan kata-kata yang baik. Mungkin kita memberi ya sesama teman nasihat. Daripada kita mengolok-olok, mendingan kita mengerjakan sesuatu yang lain. Nah, ketika nanti kita juga memberitahu anak kita, membekali ketika sudah ada perlawanan fisik dari temannya, kita beritahu ke anak bahwa kita harus melindungi diri. Dalam artian ketika kamu tidak bisa melindungi diri, lebih baik lari dan melaporkan ke pihak, mungkin kalau di sekolah guru atau mungkin ke orang-orang yang dipercaya seperti itu. Jadi selain kita mendengarkan cerita, kita harus membekali anak, harus melawannya dengan yang positif seperti itu, dan membekali diri untuk pertahanan diri ketika terjadi tindak fisik misalkan seperti itu. Ini apakah respon atau nasihat orang tua terhadap anak, misalnya anak TK sama anak yang sudah kuliah itu kan beda ya psikologisnya. Apakah sama perlakuan orang tua nasihatnya, dalam artinya terhadap ketika yang dibully ini anak TK dengan yang dibullying ini anak kuliah, responnya orang tuanya? Untuk bullying memang mungkin dari jenjangnya pun juga berbeda. Dalam artian kalau misalkan anak TK untuk fisik itu memang istilahnya apa ya, mungkin kita lebih enak kalau anak TK ya, kita mungkin mengoreknya
gimana di sekolah, terus perlakuannya seperti apa, terus kita melibatkan pihak gurunya karena lebih besar peran gurunya juga. Kalau ketika kita menasihati mungkin ya sama seperti sebelumnya, kita harus bisa membekali anak bagaimana ketika dia diejek temannya, terus bagaimana dia ketika menerima perlakuan yang tidak mengenakan seperti dipukul oleh temannya. Itu juga kita harus menasihati, udah enggak apa-apa kalau seperti itu langsung aja lapor ke gurunya. Itu mungkin untuk anak yang TK. Sedangkan untuk yang kuliah itu memang dari segi perkembangannya memang perkembangannya lebih matang ya daripada anak TK, dalam artian anak-anak yang sudah remaja akhir menuju dewasa awal itu mungkin lebih memiliki tingkat pemikiran yang berbeda. Dia lebih bisa mempertahankan dirinya. Untuk misalkan karena di kuliah itu atau mungkin di tahap SMA itu lebih berani untuk mengungkapkan apa yang ingin disampaikan. Seperti itu. Mungkin peran kita adalah sebagai teman, sebagai mendampingi bagaimana anak. Dan nggak mungkin kita menanyai anak kuliah, anak SMA gimana tadi di sekolah, kan nggak mungkin ya. Kita gimana dengan teman atau dengan ini, mungkin pernah ndak ini. Anak-anak juga responnya ketika kita sudah terbentuk dari kecil, kita dekat, terus nanti dia akan lebih terbentuk kepada kita. Bagaimana kita menyampaikan ke anak, bagaimana anak menyampaikan ke kita juga mungkin ada perbedaan. Dan memang kalau misalnya sudah butuh perlindungan, memang harus butuh pihak kedua, pihak ketiga yang memang bisa menangani seperti itu. Satu lagi Bu, terakhir kan kadang ada anak udah dibully ya, misalnya anggaplah anak SD atau SMP gitu, dia lapor ke ibunya, Bu, saya tadi dipukul teman saya di sekolah. Ibunya menjawab, kenapa nggak kamu pukul balik? Itu kira-kira responnya ibu sebagai seorang pemerhati pendidikan itu gimana pemerhati anak? Iya, jadi mungkin dilihat dari dua sisi ya. Ketika itu untuk membela diri, itu mungkin nanti ada pertimbangan sendiri. Tapi kalau dia membalas sama-sama dendam, itu tidak menyelesaikan masalah, tapi nanti akan menimbulkan masalah baru. Jadi yang disampaikan mungkin kita ketika kita tahu anak kita dipukul, pasti kita marah juga kan. Nah, kita juga harus menyampaikan, kalau kamu dipukul tetap ceritalah. Nanti kamu ketika memukul balik itu tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi itu ketika dia memukul sudah keterlaluan. Mungkin itu untuk mempertahankan diri, setelah itu kamu bisa lari, itu mungkin masih bisa ditolerir. Dalam artian dia bukan sama-sama dendam, tapi dia untuk pertahanan diri supaya bisa untuk lari atau mungkin melapor ke pihak yang bisa dilapori seperti itu. Jadi Bu, ada pertanyaan lagi dari saya nih. Ya, pertanyaan saya sih di luar dari itu ya. Gini, tadi kan kita bahas KDRT dulu pertama, terus kemudian bagaimana kalau anak itu melihat ini tingkah KDRT, kelakuan KDRT-nya ya. Terus kemudian itu ada nggak sih Bu kemungkinan anak yang karena melihat KDRT itu akhirnya dia menjadi pelaku bullyingnya? Nah, itu ada kemungkinan nggak? Iya, kemungkinan seperti itu pasti ada, karena memang dalam kasusnya itu kebanyakan pelaku bullying itu dulunya adalah korban, atau memang dia sering terpapar dengan agresi-agresi yang terjadi di lingkungannya. Jadi ketika dia sering terpapar, mungkin di rumah sudah tidak kondusif, dia sering melihat ibunya seperti itu, kemungkinan untuk melakukan ke orang lain atau kemungkinan dia menjadi korbannya itu juga ada. Jadi pentingnya di sini sebagai orang tua, sebagai awal mula suatu keluarga, itu memang harus disepakati sebelumnya kita dibawa kemana keluarga ini. Apakah kita mau hanya sekedar keluarga, hanya sekedar bersama, tapi tidak ingin sejahtera dalam artian hatinya ayem, nyaman. Mungkin punya cita-cita nanti ketika kita membina keluarga untuk sakinah mawaddah warahmah, itu juga
butuh kesepakatan itu tadi, bagaimana keluarga ini dibawa, dalam artian visi misi keluarga itu jelas, bagaimana pola mendidik anak, bagaimana kalau nanti bermasalah. Nah memang tugasnya orang tua banyak sekali. Kita orang tua tidak ada sekolah untuk orang tua memang. Nah, kita memang disarankan atau mungkin diwajibkan untuk mencari ilmu sendiri, ikut kajian atau mungkin ikut seminar-seminar, ikut workshop seperti itu. Kalau itu mungkin sekali ya ini. Terus kalau ini Bu, terus kalau ini, dari tadi kan kita bahas bagaimana kalau anak kita itu menjadi korban bullying. Nah ini kalau anak kita malah pelaku bullyingnya gitu, pelaku bullyingnya, maksudnya orang tuanya harus bagaimana gitu ke anak itu tadi. Oke, ya yang pertama meskipun korban atau pelaku kita harus koreksi diri. Yang pertama untuk diri orang tua, apa yang salah terhadap diri kita sebagai seorang tua. Apa ada yang kurang, karena memang semua yang menimpa kita itu pasti ada tujuannya, dan pasti itu mungkin buah dari apa yang kita hasilkan sebelumnya. Nah ketika kita mungkin sudah istilahnya sudah kita bertobat, terus kita juga mulai mendekati anak, bagaimana kita membuat anak itu nyaman sehingga dia bisa terobati. Kadang pelaku itu juga ada sesuatu yang memang dalam pengasuhan mungkin ya, itu memang ada yang dalam tanda kutip perlu perhatian lebih. Jadi kita mungkin ada hubungan yang kurang baik ke anak sehingga dia kurang bisa mengekspresikan emosinya, bagaimana mengekspresikan emosi yang tepat. Ketika marah itu harusnya seperti apa, ketika senang itu harusnya seperti apa, ketika dia sedih harusnya seperti apa. Itu kan kita sebagai orang tua harus mengelola emosi kita, sehingga emosi kita itu akan, bagaimana cara kita mengelola emosi itu nanti akan dilihat oleh anak kita, sehingga dia akan belajar bagaimana dari orang tua tersebut. Nah kalau pelaku itu ya memang seperti itu, harus koreksi dulu. Yang kedua kita harus dekati anak. Nah ketika kita memang butuh penanganan lebih, kita bisa memang dibawa ke seorang psikolog atau seperti apa, sekiranya kejadian atau perilaku itu tidak terulang lagi. Terus gini, kadang itu nggak kadang ya, banyak anak yang jadi korban bullying itu nggak mau cerita kan ke orang tuanya ya, nggak mau cerita ke orang tua. Kita sebagai orang tua juga nggak tahu, mungkin orang tuanya sibuk bekerja, lihat anaknya, pokoknya anaknya pulang sekolah udah di rumah gitu, nggak terlalu memperhatikan anaknya gitu ya. Nah sebagai orang tua itu bagaimana cara kita itu tahu kalau anak kita, ciri-cirinya anak yang jadi korban bullying itu loh, itu ada nggak sih ciri-ciri khususnya gitu? Pastinya yang pertama ada perubahan sikap. Pertama mungkin dia ceria, terus tiba-tiba murung, pasti ini ada sesuatu. Ketika kita sebagai orang tua harus peka perubahan sekecil apapun pada diri anak kita. Mungkin sedih tidak selalu karena bullying ya, mungkin dia ada masalah dengan teman, berbeda pendapat, atau mungkin dengan temannya mungkin yang pacaran atau seperti apa yang katanya teman lawan jenisnya, dia suka dengan lawan jenisnya pun itu kadang bisa galau. Akhirnya kita harus, anak saya ini sedang sedih, mungkin saya akan biasanya dan pendekatan anak laki-laki dan perempuan itu juga biasanya akan berbeda. Bagaimana kita menanggapi anak-anak laki-laki yang memang cenderung lebih banyak diamnya, bagaimana kita ke anak perempuan yang kadang ceritanya lebih banyak, seperti itu. Jadi kita harus peka terhadap perubahan anak kita. Dan yang kedua, mungkin kita kadang ada ini ya, mungkin kalau salim atau apa kita melihat tangannya, mungkin kalau misalkan dia dipukul temannya kan biasanya ada bekas-bekasnya. Itu mungkin bisa ditanyakan, kenapa ini nak kok seperti ini, dengan bahasa yang jangan interogasi juga. Jadi kita ya bahasa bagaimana kasih sayang seorang orang tua ke anak, bahasanya yang lemah lembut sehingga anak mau cerita kepada kita. Dan ketika anak sudah bercerita, apapun yang kita rasakan campur aduk, gemes atau seperti apa, ditahan dulu saja sehingga anak itu akan lolos cerita. Kalau kita sudah ngomel dulu, dia akan blocking. Berarti dia, aku cerita
kenapa ini mesti mama, ibu, bunda mesti marah-marah. Seperti itu. Jadi kita harus menahan, mengelola emosi kita dengan cerita apapun yang anak sampaikan. Sudah, mungkin ada lagi yang mau jadi apa namanya, sebenarnya ada kaitannya antara KDRT dengan bullying ya. Kalau dari anak itu sendiri ya. Menarik sekali ya kita kedatangan psikologi, maksudnya psikolog langsung narasumber yang memang berkompeten dalam bidangnya. Seperti sebelum-sebelumnya kita selalu kedatangan narasumber yang berkompeten dalam bidangnya. Kali ini terima kasih kepada Ibu Sofi sudah datang ke sini, Bu Jatmi, Bu Yusi, saya sudah ditemani di sini. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita di podcast Bibi Caman, bincang-bincang cantik dan bermanfaat ala BPPU PT PPT Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.